Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam mata kuliah kewarganegaraan. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Ada beberapa hal yang harus mahasiswa pahami terkait dengan materi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah mahasiswa harus bisa menggali secara etimologis dan konseptual apa itu wawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi unsur-unsur wawasan Nusantara. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus mengetahui bagaimana cara pandang warga negara terhadap wilayah Indonesia. Kemudian yang keempat, bagaimana tantangan dan problematika terkait dengan wawasan Nusantara. Dan yang kelima, bagaimana nilai-nilai Harati dapat diintegrasikan ke dalam wawasan Nusantara. Untuk materi yang pertama, terkait dengan konsep dan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu terdiri dari dua kata. Ada wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, dan Nusantara dalam bahasa Sanskerta itu berarti dua. Ada Nusa dan ada antara, berarti di antara dua pulau. Dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Jadi, dari pengertian etimologis ini kita bisa menggali atau memahami wawasan Nusantara secara terminologi, yaitu bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat tinggal yang berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jangan sampai mahasiswa Universitas Palangkaraya tidak mengetahui Indonesia itu baik dari segi lingkungan maupun dari geografis, bahwa Indonesia itu dibangun berdasarkan beragam ras, agama, kemudian adat istiadat, kemudian Indonesia juga dibangun dari dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian Indonesia juga terdiri dari negara-negara kepulauan. Indonesia juga berada di antara dua benua dan di antara dua samudra, dan Indonesia merupakan wilayah yang memiliki ciri khas yaitu sebagai negara kepulauan karena lebih dari 1/3 wilayahnya itu merupakan perairan. Baik, untuk yang pertama kita sudah memahami apa itu wawasan Nusantara dari segi terminologi, bahwa wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang. Nah, cara pandang yang bagaimana ketika kita melihat Indonesia itu dilihat dari lingkungannya. Yang pertama adalah kita bisa melihat unsur-unsur wawasan Nusantara itu dari 3 unsur. Yang pertama adalah dari wadahnya, dari isi atau kontennya, dan dari tata lakunya. Dari wadahnya, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus memahami rumah Indonesia itu terdiri dari apa saja. Kemudian dari isinya atau dari kontennya, kita harus memahami bahwa Indonesia itu dibangun dari berbagai suku bangsa yang menjadi bangsa yang besar yang disebut dengan bangsa Indonesia. Kemudian dari tata lakunya, Indonesia itu harus memiliki karakteristik atau ciri khas perilaku yang bisa membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Itu yang menjadi unsur-unsur wawasan Nusantara. Baik, kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah dari wadahnya. Indonesia terdiri dari diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, kemudian Indonesia juga sebagai negara kepulauan. Bahkan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Selain kita harus memahami di mana letak Indonesia, mungkin kita juga harus memahami batas-batas Indonesia baik dari darat, laut maupun dari udara. Oke, banyak sejarah terkait dengan dari mana saja batas-batas wilayah Indonesia. Karena kita adalah negara kepulauan, terkait dengan batas wilayah kepulauan atau wilayah perairan Indonesia, ada beberapa landasan yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan batas laut Indonesia. Yang pertama adalah Ordonansi tahun 1939 bahwa batas wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Dan ini telah dijadikan satu pro dan kontra. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mengambil batas 3 mil diukur dari garis air terendah di pantai masing-masing, maka masih banyak pulau-pulau yang di luar batas 3 mil itu sebenarnya merupakan pulau Indonesia dan tidak termasuk ke dalam pulau Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda pada tahun 1957 itu menetapkan 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara di Indonesia.
Nah, kemudian ada lagi landasan kontinen Indonesia pada tahun 1969, di mana batas Indonesia adalah kedalaman lautnya adalah 200 meter. Kemudian ada lagi yang sekarang adalah disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tahun 1980 atau ZEE, yang menetapkan batas wilayah Indonesia adalah 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah negara Indonesia. Kemudian untuk memahami konsepsi wawasan Nusantara semakin diperkuat dengan adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, ketika tadi saya menyebutkan batas-batas wilayah dari perairan Indonesia, di mana 200 mil ditarik dari garis terluar perairan Indonesia, itu bisa diadopsi sebagai batas wilayah perairan. Kemudian bagaimana batas-batas dari darat? Batas-batas darat Indonesia itu bisa dilihat dari batas dari wilayah timur, kemudian barat, kemudian utara dan selatan. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita memahami wawasan Nusantara itu dari wadah. Kemudian yang kedua, kita memahami wawasan Nusantara itu dari isinya. Siapa sih yang menjadi isi dari rumah Indonesia itu? Yang menjadi isi dari rumah Indonesia adalah bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku-suku bangsa yang menjadi modal besar itu dalam pembentukan bangsa Indonesia secara besar. Suku bangsa di Indonesia sangat beragam. Kemudian yang kedua, Indonesia juga dibangun oleh berbagai agama. Kemudian Indonesia juga dibangun oleh ada beberapa ras. Kemudian Indonesia juga dibangun oleh keragaman budaya. Kemudian Indonesia juga memiliki penduduk sekitar 240 juta itu pada tahun 2019. 242 juta jiwa. Kalau sekarang itu sudah melebihi dari 242 juta. Kemudian ada sekitar 1128 suku bangsa di Indonesia, yang ini tentunya menjadi satu modal dan kekuatan besar. Siapa sih yang menghuni rumah Indonesia itu dilihat dari isinya. Jadi kita memiliki modal yang besar baik dari segi agama, ras, budaya maupun suku dan penduduknya. Kemudian yang ketiga, wawasan Nusantara itu kalau dilihat dari esensinya, yang pertama adalah bahwa Indonesia bercirikan negara kepulauan atau disebut dengan archipelago state dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau. Kemudian luas wilayah Indonesia adalah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan luas lautan adalah 3.166 juta kilometer persegi. Negara-negara Indonesia terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Jarak utara selatan 1.888 kilometer dan jarak timur barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ada posisi silang, benua Asia dan Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terletak pada garis khatulistiwa. Ada beberapa daerah yang ada pada titik garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik, berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur dan 141 bujur barat. Wilayahnya sangat subur, dapat dihuni, kemudian kaya akan flora, fauna dan sumber daya alam. Indonesia juga dinyatakan sebagai negara penghasil ikan terbesar yang bisa mengekspor ikan ke beberapa negara di dunia. Kemudian nilai-nilai Harati apa sebenarnya yang bisa diadopsi pada konsep atau pada materi wawasan Nusantara? Di Dayak itu ada pepatah misalnya sapire kambut tapih kalute kakejo tampaya. Seberapa panjang sarung begitulah jauh penglihatan. Jadi artinya begini, sepanjang jauh kita melihat itulah Indonesia gitu. Itu yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, di Dayak juga ada pepatah yang mengatakan bahwa masyarakat Dayak adalah komunitas yang saling melengkapi. Pemuda Dayak merupakan bagian dari pemuda Indonesia atau Yong Borneo. Kemudian kita harus mengabdi
untuk kepentingan bangsa dan daerahnya. Di masyarakat Dayak, masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari masyarakat yang berbeda satu sama lain. Dalam satu keluarga, dalam masyarakat Dayak itu bisa berbeda secara agama, kemudian bisa berbeda secara bahasa, kemudian bisa berbeda adat istiadat dan sebagainya. Nah, apa yang perlu dipahami dari Wawasan Nusantara intinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia, mahasiswa Universitas Palangkaraya sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui di mana rumah Indonesia itu letaknya, kemudian yang kedua siapa saja isinya, kontennya, kemudian yang ketiga bagaimana perilaku yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang sangat ramah, sopan santun, kemudian suka menolong, kemudian memiliki filosofi hidup gotong royong. Tetapi yang menjadi tantangan besar ke depan adalah bagaimana perbedaan-perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan agama itu menjadi satu peluang untuk terjadinya konflik horizontal. Tetapi di sisi lain, tantangan itu harus diperkuat oleh bagaimana kita menjadikan keragaman itu menjadi satu modal besar, dan ketika kita bisa menghadapi berbagai tantangan konflik tadi, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Itulah yang perlu dipahami mahasiswa dari materi ke-8 ini tentang wawasan Nusantara. Semoga kalian bisa lebih memahami Indonesia dari berbagai sudut. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia tidak mengetahui rumahnya sendiri, kemudian isi penghuninya sendiri, kemudian bagaimana ciri khas dari isi atau dari penghuni rumah itu sendiri. Jadi marilah kita memiliki pandangan yang luas terhadap Indonesia, gali pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan Indonesia, kemudian kembangkan apa yang kalian bisa untuk kemajuan Indonesia. Semoga Indonesia bisa berjaya di tahun yang akan datang, dan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang besar, dan sebuah negara yang sangat menghargai perbedaan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.